Yang saya hormati Kapolda Sulteng beserta jajaran, Kapolda NTT, Pak Daniel Tahi Silitonga. Memang kalau kita ingat Silitonga, ingat Edi Silitonga, Pak ya. Dan juga Wakapolda Brigjen Awistiono yang hadir beserta jajaran, saudara kami, ya, sesama anggota DPR, Ibu Rahayu Saraswati, ya, dan yang lainnya hadir di sini, tentu Wakil Ketua MPR Archandra Akbar bersama kuasa hukum daripada almarhum Bayu Adityawan. Dari fraksi PKS telah mendengar, menyimak apa yang disampaikan oleh Kapolda Sulteng, memang sangat miris, sangat kita sayangkan bahwa almarhum itu justru mendapat perlakuan seperti itu di institusi yang seharusnya melindungi dirinya. Dia merenggang nyawa justru di satu tempat di mana seharusnya dia dijaga, dilindungi. Tapi justru yang terjadi sebaliknya. Nah, karena itu ada beberapa hal ya. Tadi saudara kolega kami Pak Sarifudin Suding juga sudah menyampaikan. KDRT-nya itu enggak disampaikan bentuknya apa, ya, apakah pemukulan atau penganiayaan berat dan lain sebagainya, sehingga yang bersangkutan itu harus dibawa kemudian ditahan, dan kemudian di tahanan dia mengalami perlakuan seperti itu. Lalu ada apa sebenarnya pelaku itu, ya, motifnya apa sehingga dia melakukan hal itu? Ada apa? Kan itu patut dicari sebenarnya. Kenapa dia kemudian mengambil inisiatif untuk melakukan kekerasan itu? Ada apa sebenarnya? Mengapa dia sangat perhatian sampai-sampai perhatiannya itu dia salah gunakan dengan memukul, bahkan menganiaya, sehingga kemudian korban merenggang nyawa? Kan itu dia. Ada apa sebenarnya? Nah, itu yang kemudian tidak terungkap. Ya, ada apa sebenarnya? Apakah ada hubungan lain, ya, sehingga dia begitu, ya, berinisiatif untuk melakukan itu. Ya. Oleh karena itu sekali lagi kepada pimpinan, barangkali perlu kita juga sampaikan agar aparat-aparat kepolisian yang ditugaskan di Tahti itu diberi bekal ilmu pengetahuan tentang bagaimana melayani tahanan. Selama ini terus terang saja mereka nggak punya itu, ya, ilmu pengetahuan tentang tahanan. Kita kemarin mengesahkan undang-undang tentang pemasyarakatan. Kita kasih hak-hak tahanan. Apa hak-hak yang seharusnya dimiliki dan kemudian harus kita berikan kepada tahanan? Nah, ini barangkali Pak Kapolda, ya, perlu dipikirkan agar petugas-petugas kita, aparat kepolisian yang ditugaskan di Tahti itu diberi bekal bagaimana mereka melayani tahanan. Kalau sudah dikasih bekal, ya, pengetahuan tentang melayani tahanan, memperlaku tahanan, lalu masih juga terjadi seperti itu bukan hanya dibina, tapi juga perlu dibinasakan. Ya. Nah, oleh karena itu ini barangkali catatan kami, ya, terkait dengan peristiwa itu, dan tentu kami sangat prihatin, menyayangkan, turut berduka atas apa yang dialami oleh almarhum, ya, Bayu, dan kita mendoakan agar yang bersangkutan, ya, diampuni segala dosa-dosanya. Oleh karena itu Pak Kapolda Sulteng mudah-mudahan ini bisa, ya, memberikan pelajaran agar anggota-anggota kepolisian yang ditempatkan di situ bisa mendapatkan bekal pengetahuan mereka tentang bagaimana melayani tahanan. Yang kedua ini untuk NTT, ya. Kita barangkali masih ingat bagaimana Pak Kapolri, Pak Sigit pernah mengatakan bahwa ikan busuk itu berasal dari kepala, ya, dan itu kemudian kalimat yang sama disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto ketika beliau berpidato setelah pelantikannya di sidang MPR beberapa waktu yang lalu, tepatnya 1 Oktober 2024, bahwa ikan busuk itu berasal dari kepala. Nah, karena itu, ya, kalau kemudian, ya, seperti yang pernah disampaikan oleh beberapa rekan sebelumnya, ya, bahwa
saudara Rudi ini adalah orang yang ingin ya membongkar praktek-praktek penimbunan ya bahan bakar ya dan ingin memberantas itu di bumi NTT, maka ini patut kita dukung karena dia adalah merah putih. Ya. Tapi kalau sebaliknya, maka tentu yang bersangkutan juga harus mengalami hal sama. Sebenarnya ini bukan cerita baru. Ya. Soal oknum-oknum backing ini bukan cerita baru. Saya juga didatangi, ya, dilaporkan seorang bribka ya berinisial RY di Polda tertentu, saya nggak sebutkan di sini, bahwa dia bersama Kapolseknya menggerebek gudang mafia minyak solar bersubsidi yang diangkut menggunakan mobil tangki Pertamina. Ya. Setelah Kapolseknya pindah, dia dikerjain. Ya. Lalu dia melaporkan kepada saya bahwa saya sudah difitnah, dianiaya, dipukul sampai lebam, kemudian dia di sel, di penjara, seorang diri selama 30 hari, dan kemudian di PTDH-kan tanpa ada bukti dan semua pasal yang disangkakannya kepada dia telah kadaluarsa. Saya bilang, Anda mau melaporkan silahkan, itu hak Anda kepada institusi DPR. Lalu saya sampaikan kepada Kapoldanya, saya teruskan semuanya kepada Kapoldanya. Lalu saya ingatkan Kapoldanya, tolong diatensi. Terakhir saya telepon Kapoldanya, Kapolda mengatakan kami sedang melakukan investigasi. Sebab ini adalah peristiwa yang kalau tidak dikelola dengan baik akan menggerus kepercayaan ya kepolisian di mata masyarakat. Jadi kita yang di atas ini berusaha agar institusi-institusi penegak hukum mendapat kembali kepercayaan oleh masyarakat. Karena kita sudah tahu bahwa pepatah mengatakan gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Jadi bagaimana kemudian upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat itu kita jaga bersama. Jadi bribka RY ini ya kasusnya sedang diinvestigasi oleh Kapolda setempat. Ya. Saya sedang menunggu jawabannya. Jangan sampai ini juga meledak. Nah karena itu sekali lagi cerita-cerita seperti ini kami temukan ketika kami melakukan kunjungan kerja ke provinsi-provinsi, bahwa ada oknum-oknum ya yang kemudian membacking ya minyak solar bersubsidi tersebut sehingga terjadi kelangkaan di tengah masyarakat. Nah karena itu dalam kesempatan ini ya kami berharap agar pimpinan Komisi 3 DPR RI bisa semacam membentuk tim kecil ya agar kemudian kita bisa memberikan solusi kepada Kapolri ya sehingga kemudian peristiwa serupa tidak terulang kembali. Jadi ini patut kita tindak lanjuti karena ada dua pendapat yang berbeda ya. Ya nah karena itu ini harus kita selesaikan ya. Dan di satu sisi kita harus menjaga institusi kepolisian sebagai institusi penegak hukum ya. Di satu sisi kita juga harus menjaga anggota-anggota kepolisian yang ingin menegakkan aturan yang ada di institusi kepolisian tersebut. Kami memberikan dukungan ya kepada semuanya, Kapolda Sulteng, Kapolda NTT, dan juga Mbak Rahayu ya beserta jajaran, dan terutama kepada saudara Rudi Soik ya, yang sudah sangat patriotis ya untuk melakukan hal ini. Jadi Pak Beni Kaharman tadi sudah menjelaskan dan sudah selesai sebenarnya ya. Oleh karena itu sekali lagi saudara Rudi, Anda tetap sabar, Anda tetap kuat ya menjalani ini. Inilah resiko sebuah perjuangan dan saya pikir kita menyadari hal itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.